Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi Halo, bersama selamat malam. berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Iya, saya mau curhat ya, Masuk konten lo ya ini. Iya, Mm-mm. Saya kan kemarin kan sudah tanda tangan di Hong Kong sama majikan lah. Terus saya kan disuruh agent saya masuk ke PT. Terus? Lalu PT-nya tuh bilang gini, data saya beda loh, ya Mbak PT gitu ke Mbak PT-nya. Terus Mbak PT-nya bilang iya gitu kok. Lalu waktu sampai di tengah sini udah hampir 4 bulan ya itu katanya masih ID ID-nya ditolak katanya. Mm. Lalu agent saya yang di Hong Kong gini, ya udah cancel saja loh. Kalau cancel gitu apa kita cari majikan lagi apa gimana ya Iya, Oh gitu ya ya kan kelamaan majikan ya berat kalau kelamaan Mbak. Nah ya itu masalahnya dulu PT-nya bilang bisa memperbaiki data saya, tapi ternyata kenyataannya nggak bisa gitu. Hmm. Saya jadi digantung di tengah-tengah udah berapa ya, 4 bulan, udah 4 bulan sih. Terus? Gitu itu apa bisa pindah ke ke PT-nya Koko? Sekarang datanya sampean bawa atau di mana datanya? Masih di PT Ya diambil. Kemarin PT itu soalnya gini, berubah data itu harus bayar 6 juta gitu Ya bilang aja nggak usah bayar. Potongan nggak usah langsung. diinkludkan potongan gimana? Iya. Katanya saya juga minta saran gitu kalau gimana kalau potongan katanya nggak bisa Mbak, nggak bisa potongan kayak gitu. Ya suruh balikin datanya kalau dia nggak bisa meroses. Oh gitu ya ya. Lah, Kita nggak usah bayar biaya MD ya Lah gimana? Sekarang gini, mau proses Oh iya. suruh bayar 4 juta, suruh bayar 6 juta. Berarti kan dia meminta uang sama-sama 6 juta. Sedangkan sampean nggak punya duit gimana coba? Iya, kemarin yang awal masuk sudah 2 juta, lalu sekarang disuruh tambah lagi 6 juta Nah, 8 juta itu sebenarnya udah proses tanpa bayar potongan harusnya. Iya. 8 Iya juta itu langsung budal harusnya. Iya. Ya sampean minta Iya. Lah nek sampean mau pindah ke saya, iya. kalau sampean nggak pegang dokumen ya gimana? Iya, itu kan soalnya data paspor saya kan masih aktif 2 tahun ya ya. Lalu disuruh bikin paspor baru lagi. Nah, dia kan berarti nggak bisa nyamain data sama data Iya, yang lama. Makanya minta duit. Nah kalau nggak punya duit Iya. gimana? Lah kalau sama saya mau data sama mau ngedata nggak sama ya include semuanya nanti potongan loh. Kau tim saya. Iya. Iya kalau saya potongan gak masalah, yang penting bisa kerja lagi ke Hong Kong gitu. Nah, masalahnya PT-nya sampean kan bules. Iya Nah, salah masuk PT sampean. kalau gitu datanya datang ke PT diminta lagi gitu ya Iya, datanya ya cancel gitu Iya ya paspor sampean diminta semuanya. Lah wong dia nggak bisa proses kok. Lah nek dia mau proses minta duit, aku nggak punya duit terus piye? Solusine. Iya, digantung. Nah, Digantung selama 4 bulan loh Nah, salah. Ya itu, aku nggak iso nyalano Mbak wong sampean sing milih. Iya. Sampean nggak. Soalnya Gimana? Iya, soalnya gini kan aku kan waktu pas di Hong Kong itu kan di intermini aku kurang Ya. 1 bulan sama majikan. Okay. Lalu kan di agentku situ aku ditawari ini ada job jaga ini, terus tanda tangan bulan 2 itu lah. Setelah aku pulang Indo ternyata
sama apa agenku itu ada kerja sama PT itu gitu loh kok. Makanya aku disuruh masuk ke situ. Bilangnya dari awal PT-nya bisa Mbak, bisa gitu. Lalu setelah aku masuk situ kok, selama dapat 2 bulan, kalau gak 3 bulan itu katanya nggak bisa Mbak, ya digantung sampai sekarang. Ya sampean ngomong sama agennya. Agen, dataku piye? PT-mu sing proses aku gak iso. Aku kon bayar duit, aku gak punya duit piye? Gitu diminta pertanggungjawabannya agennya. Kan sampean gitu ya. kenalnya PT itu dari agen toh? Iya. Kalau enggak agennya enggak mau diviralin aja sekalian. Ya, agennya sudah bilang gini kok, mereka yang punya kerjasama ya kok, saya kan hanya ngikut ya kok ya. Loh. Terus agennya kemarin itu bilang gini kok, ya udah kalau kamu gimana, mau bayar 6 juta atau enggak gitu kok. Kalau enggak cancel aja, bilang gitu kok. Loh, lah kan aku sudah tanda tangan, udah dapat majikan Mbak. Lah terus kan jadinya buang-buang waktu selama 4 bulan, iya enggak kok? Ya iya, kan berarti agennya sampean enggak tanggung jawab terhadap PT-nya, enggak ngereken. Makanya jangan asal agen yang nggak jelas. Agen di sini tuh ya sampean yang dirugikan lah. Nek ini terus piye ayo. Oh iya, kalau gitu aku ambil datanya ke PT dulu, bilang cancel gitu ya. Ya cancel, wong aku disuruh bayar, aku nggak punya duit. Lah aku kan dulu nggak nyari kalian. Yang ngasih data ke kalian kan dari agen sana. Nah, agen sana nih sudah tanda tangan majikanku sudah di cancel. Otomatis kan harusnya agen itu balikin data ke saya. Kok PT kamu nahan agen data saya kan gitu. Kan sampean nggak naruh ke PT itu. Iya kok, iya. Nggak apa-apa, bawa lembaga bantuan hukum aja. Nek dek ngeyel. Iya, soalnya saya waktu pas cuti di rumah itu disuruh cepet-cepet ke PT proses. Iya Mbak, tunggu dulu. Aku kan bilang gitu kok. Soalnya kan KTP ku yang Indonesia kemarin masih di dalam paketan yang dari Hongkong ke Indo itu. Nunggu itu. Terus sesudah dapat itu kan aku proses ke PT lah. Terus dari sininya itu yaitu kendalanya itu kok. Kan aku sudah bilang tahun lahirku dituakan 2 tahun, sama tempat lahirnya itu diganti sama PT ku yang dulu kok. Ini masih satu PT gitu loh kok, PT ku yang dulu, tapi sekarang aku ditaruh yang di cabang. Tapi orang PT pun aku SMS juga nggak respon, agent juga udah nggak respon. Nah, terus nek kabeh gak respon, aku gak sampean kongkon piye Mbak? Kok boleh minta tolong nanti pindah ke PT-nya Koko gitu, cari majikan gitu kok. Loh ya sampean bawa datanya sampean dulu. Oh iya kok. Itu ke PT mana ya kok? Loh kalau sampean sama aku nggak, nanti tunggu setelah dapat majikan baru masuk PT-nya mana. Oh iya kok. Sekarang aku cuma kirim apa ke Koko, paspor gitu ya kok. Foto paspor. Tapi tapi kalau nanti sampean dapat interview sama majikan, paspor tidak di tangan sampean, ya aku males loh Mbak. Oh iya kok. Ya semuanya harus di tangan sampean dulu no. Iya kok. Sampean ngekei gambare tok, sebentar aku yang ngomong. Iya. Sampean ngekei gambare tok. Iya kan, majikanku mau Kaisujike sampean oke. Terus ada yang mau, lah datanya dipegang sama sana, terus aku kon piye? Oh iya kok, berarti saya ke sana dulu ambil data ya kok. Nah, semua. Kan aku nggak ada urusan sama mereka. Oh gitu kok. Iya. Kok kira-kira kalau misalnya kita keluar dari situ itu bayar berapa ya kok? Jangan tanya sama saya Mbak. Itu kan kebijakan mereka, yang punya kantor mereka. Aku kok ngomong malah salah. Iya kok. Saya jadi salah, makanya kan milih agent itu yang benar. Ya ngomong sama agent, pada saat mau pulang datanya beda. Pasti apa enggak, terus direkam. Nek bleset neng ini kan belenjani janji.
Iya. Nek belanjani janji sing rugi sapa? Sampean to. Makane milih jenis Iya, sing tepak pisan. Sing kena dicekel lambene, ora cuman silite. Iya kok. Iki lambene gak kena dicekel, silite yo gak kena dicekel, sogok ae karo linggis. Iya. Gitu loh. Waktu aku kemarin Gimana? iya kok. Waktu kemarin juga nanya Pak Bu yang di PT ya kok. Saya minta potongan nggak apa-apa. Yang penting kan saya bisa terbang ke Hongkong gitu loh, nggak dikasih kok. Karena mereka gak duwe channel, Mbak, gak duwe link. Oh Bisa dipahami iya nggak? kok, iya kok. Iya. Bisa kok. Gak semua PT itu bisa ngurusin. Enek sing aras-arasen, enek sing males. Iya kok, iya kok. Soalnya Nanti apa? kalau setelah hari raya Enggak, aku tak ke PT ngambil data ya kok. wis sampean rungokno aku ngomong. Nek aku belum selesai ngomong, Yes. sampean jangan melok-melok ngomong. Tunggu sampai selesai aku ngomong. Iya kok. Kan sampean nanya. Oke? Ya. Jadi PT itu ada yang gak punya channel. Jadi kalau gak sama, dia gak bisa. Lah, dia punya channel, suruh bayar. Lah, terus nek nanti diinkludkan potongan, sampean nyampe di sini kok potonganmu larang, kok sampean lapor BP2MI, dia kena, dia nggak mau resiko. Oh iya. Bisa dipahami nggak? Nanti kalau sampean nggak gelem Bisa. bayar kan yang rugi PT. Karena utang itu kalau nggak dibayar potongannya sama teman-teman yang bayar PT. Iya kok. Nah, perjanjiannya di mana? Perjanjiannya pas waktu ada anak mau berangkat, 1 hari menjelang terbang itu kan terus PAP terus tanda tangan. Nah, isi kontraknya ada di dalam situ. Dan siapapun nggak pernah Siapa? boleh minta moto dokumen itu nggak boleh. Iku wis ket biyen. Tanda tangan potongan itu nggak boleh pegang datanya mereka. Mesti di ABCD bla 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 lah, timbangannya ada gelut terus akhirnya gak budal. Terus akhirnya kepaksa budal lah, begitu budal potongannya dhuwur dilaporno bongko PT ini. Iya kok, iya. Ya anak-anak kan sudah pinter-pinter sekarang. Potongan kan negara kasih peraturan 1.600 kali 6. Iya kok. Nah, potongan enek sing 2.500, enek sing 3.000. Lah, iku kan akhirnya dilaporno karo arek-arek. Iya kok. Gitu ceritanya Mbak. Wis paham sampean ya? Iya paham kok. Jadi nggak bisa saya jawab kebijakannya PT-nya sana. Sampean harus datangi dulu. Oh iya kok. Oke? Iya, oke. Terima kasih kok Sandro. Siap. Wis sehat selalu ya. Tak tunggu sampean. Iya kok. Matur sembah. Iya, terima kasih kok. Oke. Nggih, sami-sami. Bye-bye. Assalamualaikum. Nggih, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ya ini loh kasihan. Jadi aduh polos dan lugu lah. Jadi diserahkan ke agent, orangnya pulang, terus disuruh ke PT, kerja sama di PT, data nggak sama, PT-nya bules, ngalor ngidul ngetan ngulon, Mbak E jadinya terkatung-katung. Padahal butuh duit pengen golek kerja nang Hongkong. Oke lah, apapun itu ya sudah, fenomena itu sudah terjadi. Kalau saya dilaporin setelah kejadian ya kayak gini, saya bisanya ya cuman menghela napas. Tapi kalau saya diajak mikirnya sebelum terjadi, minimalnya kalau terjadi apa-apa aku kan melok-melok gitu. Karena sebelumnya sudah ngomong dengan saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.